Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, dimanapun Ananda berada, berjumpa kembali di video pembelajaran kita, yang mana video pembelajaran kita hari ini yaitu sejarah Indonesia, khususnya untuk kelas 11 MIA ya, baik itu MIA 1 maupun MIA 2, dimana kita sudah masuk di KD 3.3 ya, yang mana 3.3 itu merupakan menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Portugis di dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Oke, lanjut. Nah, jadi apa judul kita? Judul kita adalah bab 3, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ya. Kita lihat di sini. Ini adalah indikatornya, ya. Jadi kalau kita lihat dampak dari kolonialisme dan imperialisme itu secara garis besarnya, yang pertama dia mempengaruhi ekonominya, ada juga mempengaruhi politik pemerintahannya, sosial budayanya, dan juga pemerintahannya, pendidikannya. Maaf ya. Kemudian kita lihat sini satu persatu. Di dalam politik dan pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu pada masa kekuasaan VOC dan pada masa kekuasaan Hindia Belanda. Nah, pada masa kekuasaan VOC itu dilaksanakan oleh masa pemerintahan Raffles, sedangkan masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu pada masa Daendels. Ya. Kita lihat di sini. Masa kekuasaan VOC itu berlangsung pada tahun 1602 sampai 1799. Apa yang dilakukannya oleh pada waktu itu? Kita lihat di sini. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Jadi mereka mendatangi Pulau Jawa pada waktu itu, ya. Berkembangnya larut-larut, ya. Kemudian VOC ikut campur dalam hal kerajaan-kerajaan yang ada di daerah tersebut. Ya, apa saja yang dilakukan VOC pada waktu itu? Yang pertama, campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Jadi ikut campur dia. Kedua, menguasai pribumi menjadi bawahan VOC. Jadi rakyat itu dijadikan bawahannya. Kemudian ada lagi politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Nah, politik adu domba ini sering disebut dengan istilah divide et impera. Nah, VOC ini paling mudah, paling senang dia melakukan adu domba. Kenapa? Karena rakyat Indonesia pada waktu itu paling gampang, paling mudah dia diadu domba. Kenapa kok bisa diadu domba? Karena pada waktu itu kita belum punya keyakinan, belum punya pendidikan yang lebih baik. Coba kalau kita mempunyai pendidikan yang lebih baik, coba kalau kita memiliki keyakinan dalam beragama yang lebih kuat, kita yakin pasti politik adu domba yang dilakukan VOC itu tidak akan terpengaruh oleh kita. Kemudian yang berikutnya, masa pemerintahan Daendels itu pada tahun 1808 sampai 1811, ya, dimana yang dilakukannya oleh diantaranya yaitu, jadi Gubernur Daendels ini merupakan pemerintahan pada zaman ya Eropa. Jadi apa yang dilakukannya pada waktu itu? Diantaranya yaitu Gubernur Daendels itu merupakan pengusaha pribumi yang diangkat menjadi pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Jadi yang dilakukan oleh Jenderal Daendels ini, dia melakukan, jadi orang-orang pada saat itu yang menjadi penguasa diangkat sama Daendels ini menjadi pegawai negeri. Cuman mereka tidak boleh lagi menerima upeti, tapi mereka dijadi pegawai negeri. Mereka digaji tiap bulan, mereka dapat tunjangan dan sebagainya, tapi mereka tidak boleh mendapatkan upeti. Nah, hal itu dilakukan secara turun-menurun. Nah, kemudian apalagi yang dilakukannya? Pulau Jawa dibagi menjadi 8 residen, wilayah maksudnya ya. Kemudian kedudukan penguasaan pribumi semakin merosot. Terjadilah dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa, ada pemerintahan pribumi pada waktu itu. Artinya apa pemerintahan di sini? Dualisme ini, ada yang pro sama Eropa, ada yang pro sama rakyat pribumi. Oke, kita lanjut aja ini. Oke, kita lihat yang berikutnya. Kita lihat di bagian pemerintahan pribumi.
Kita lihat pada waktu itu dibuatlah namanya tingkatannya, dari tingkatan kabupaten berarti seperti bupati, tingkat kecamatan, tingkat di bawah bupati, jadi kayak dinas-dinasnya. Kalau sekarang tuh ya kepala dinasnya lah, dinas pendidikan, dinas perdagangan, itu wedana, itu distrik, itulah di bawah naungan bupati. Kemudian ada lagi di tingkat kecamatannya, yaitu seperti asisten wedana di tingkat kecamatannya. Kemudian di tingkat desa disebut dengan pejabat desa. Kemudian kita lihat yang berikutnya, pada masa pemerintahan Raffles ya 1811 juga membagi Pulau Jawa menjadi 16 wilayah atau keresidenan. Pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, melakukan perubahan dalam tentang ketatanegaraan, yang kemudian melakukan penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan kepastian hukum dibagi menjadi masyarakat. Kemudian yang berikutnya, masa kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai 1942. Jadi Belanda ini mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal ini berakhir dan digantikan secara tanam paksa pada tahun 1830. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Apa yang dilakukannya pada waktu itu yaitu salah satunya gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Pax Nederlandis atau perdamaian Nederlandis. Kemudian gagasan dicetus oleh J.B. van Hees tersebut bertujuan untuk menyatukan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Ya. Kita lanjut. Pada masa kekuasaan VOC, ya, secara umum praktik eksploitasi yang dijalankan VOC berupa penanaman tanam paksa, penyerahan wajib, kemudian memaksa monopoli perdagangan dan penyewaan pajak. Kemudian memonopoli perdagangan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Ya, kenapa di Maluku dan Banten? Karena memang wilayah tersebut adalah wilayah yang sangat strategis. Ya. Kemudian praktek eksploitasi VOC juga berkaitan dengan erat dengan kebijakan VOC. Apa eksploitasi itu? Eksploitasi itu pengerjaan secara besar-besaran. Kemudian kita lihat di sini, pada masa pemerintahan Daendels ini ada beberapa kebijakan yang dibuat sama Daendels. Salah satunya yaitu perubahan status tanah yang menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada kolonial. Kemudian dampak ekonomi tersebut paling terasa pada masa pembangunan jalan raya. Nah, jadi pembangunan jalan raya ini memang sangat berdampak pada masyarakat kecil, masyarakat pribumi, karena mereka membangun jalan dari mulai Anyer sampai Panarukan yang sangat luas sekali panjangnya. Di sisi lain, jalan pos ini juga memakan banyak korban jiwa. Jadi jalan Anyer Panarukan ini dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Nah, pada masa pemerintahan Raffles, sewa tanah diterapkan mendorong pemerintahan kolonial membayar pajak tanah. Pada pelaksanaannya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat. Untuk membayar pajak atas sewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung kepada rentenir Tionghoa. Rentenir tahu ya, orang yang bisa meminjamkan uang. Dampaknya apa? Rakyat Indonesia pada saat itu ya terlilit hutang. Ya harus kehilangan tanahnya kepada rentenir Tionghoa itu. Nah, pada masa kolonial Belanda, apa yang dibuat kebijakannya? Yaitu mereka membuat kebijakan sistem ekonomi liberal atau biasa disebut dengan open door policy. Yaitu yang pertama, kebijakan tanam paksa ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri Hindia Belanda. Yang kedua, munculnya kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dari berbagai infrastruktur. Masyarakat pada masa kolonial Belanda ini juga lebih mengenal sistem perbankan modern. Nah, kita lihat di sini. Pada masa sosial dan budaya pada masa imperialisme dan kolonialisme, ya, ada lunturnya feodalisme, ada pertumbuhan migrasi, stratifikasi, penyebaran agama, perkembangan seni, arsitektur dan lain sebagainya. Kita akan membahas satu persatu.
Baik, yang pertama, lunturnya feodalisme. Feodalisme itu apa? Sistem, aturan, atau kebiasaan, atau bisa disebut dengan tradisi. Jadi sistem feodalisme ditandai dengan adanya tanah-tanah yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Para budak tersebut bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi ditempatkan menjadi pegawai pemerintah kolonial. Nah, itulah lunturnya feodalisme. Artinya, jadi tradisi yang dibuat oleh masa dahulu dirubahnya pada waktu itu. Itulah dikatakan feodalisme itu, perubahan. Kemudian pertumbuhan migrasi penduduk. Migrasi itu apa? Perpindahan penduduk. Ya. Jadi pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk Hindia Belanda mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan program migrasi penduduk, khususnya di Pulau Jawa. Pemerintahan kolonial Belanda berusaha memperlancar program-program migrasi untuk membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Jadi orang bertransmigrasi sampai dia ke Pulau Sumatera itu sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Ya, jadi orang-orang Belanda tuh tahu di Sumatera itu tanahnya juga subur, tapi bagaimana bisa menggarapnya? Jadi orang-orang Belanda itu menyuruhlah para petani-petani ini menggarap tanah di Pulau Sumatera. Kemudian ada stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi adalah pembagian status kedudukan. Jadi salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa yaitu adanya pembagian status sosial yang diatur dalam hukum ketatanegaraan oleh bangsa Eropa pada waktu itu. Di antaranya, mereka membagi status sosial yang pertama yang paling tinggi adalah golongan atas. Siapa golongan atas? Yaitu golongan orang-orang Eropa. Kemudian yang kedua ada golongan timur. Siapa golongan timur ini? Ini yang kedua ya, yaitu orang asing. Berarti orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang Tionghoa dan India. Kemudian yang ketiga yaitu golongan pribumi, yaitu kita sendiri, golongan penduduk asli Indonesia pada saat itu. Kemudian yang berikutnya, jadi mereka selain ada gold, glory, ya. Kemudian yang terakhir yaitu gospel. Apa itu gospel? Menyebarkan agama Nasrani. Itu merupakan semboyan mereka. Jadi selain mereka mencari kekayaan, mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka kepada rakyat pribumi pada waktu itu, yaitu agama Nasrani. Nah, agama Nasrani ini apa yang dibagikannya? Yaitu penyebaran agama Katolik, bukan Protestan. Sementara itu bagaimana pula Kristen? Ya, kok bisa masuk? Jadi Kristen itu masuk mulai dikenal masyarakat seiring masuknya berbagai organisasi penyiar agama Kristen atau Zending. Jadi setelah Nasrani ini sudah banyak, sudah meluas, datanglah orang-orang baru dari Eropa ke Indonesia. Mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen, itu salah satunya. Kemudian ada perkembangan seni musik. Nah, jadi perkembangan seni ini terutama di bidang musik yang paling terkenal yaitu keroncong. Jadi keroncong ini adalah salah satu musik tradisional ya, sudah lama. Jadi musik keroncong ini merupakan peninggalan atau hasil dari kebudayaan dari orang-orang Eropa. Jadi orang Eropa itu paling senang sekali musik keroncong. Ya, apa yang pada waktu itu dilakukannya? Salah satunya musik-musiknya itu seperti biola, piano, gitar, bass, saksofon, trompet. Itu merupakan peninggalan dari mereka pada waktu itu. Seiring perkembangannya zaman, sekarang musik itu sudah digabungkan dengan yang modern. Kemudian kita lihat yang berikutnya ada arsitektur ya, hasil budayanya ya. Jadi pada abad ke-19 arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda ini berkembang dengan gaya arsitektur yang disebut dengan Indis. Nah, gaya Indis ini maksudnya apa? Merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa asli dan arsitektur lokal. Jadi mereka ini menggabungkan apa yang ada di kampung mereka di Eropa dibawa ke Indonesia. Kemudian dia lihat di Indonesia ini, di lokal daerah-daerah itu.
kemudian digabungkan sama dia menjadi satu, dua kebudayaan menjadi satu. Nah, itu merupakan disebut dengan gaya Indis ya. Jadi hasil kebudayaan Indis itu yang pertama bisa dilihat dari bentuk bangunan rumahnya ya. Bangunan rumah orang Indonesia dulu seperti apa, tengok pula bangunan orang-orang Eropa itu seperti apa, digabungkanlah menjadi satu. Pasti ada setengah mirip budaya lokal asing, ada setengah mirip budaya lokal yang memang benar-benar dari asli dari kita, baik itu bahan bangunannya maupun seni-seni dalam saat dia membangun itu. Perkembangan karya sastra ya. Jadi perkembangan karya sastra ini sudah banyak pada saat itu. Jadi pada saat itu mereka muncullah karya sastra seperti buku The History of Java, Max Havelaar, History of Isid, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan gaya hidup. Jadi pada masa kolonial, gaya hidup bangsa Eropa terutama dalam gaya berpakaian menjadi trend center ya, trend center pada saat itu. Bagi golongan lainnya termasuk golongan masyarakat Bumiputra, masyarakat pada masa ini mulai mengenal budaya Reichstafel, yaitu penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan mulai dari menu pembukaan, menu utama, dan menu penutup. Ya, jadi kita kalau makan pasti kan ada menu pertama pembukaannya apa, nanti makan intinya apa, terus makan penutup cuci mulutnya apa. Jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita itu sudah merupakan hasil dari perubahan gaya hidup dari masa kolonial pada waktu itu, termasuk celana-celana ya, baju-baju ya, itu sudah merupakan gaya hidup dari mereka. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan di masa kolonial tidak terlepas dari politik etis. Politik etis itu apa? Politik balas budi. Jadi bangsa Eropa ya, itu mereka merasa karena kami sudah mendapatkan apa yang kami inginkan, maka kami akan memberikan sebagian apa yang kami bisa ya. Jadi mereka membuatlah sekolah-sekolah pada waktu itu, tapi tidak bisa semua sekolah, ditentukan ya, salah satunya orang-orang pejabat, orang-orang anak kepala desa, anak-anak bangsawan pada waktu itu. Jadi sekolah kolonial itu ada berbagai macam, ada high school, tweed school, ada HIS, MULO, AMS, HBS, Stovia, dan Osvia. Nah, yang paling terkenal itu yang mana? Yang paling terkenal yaitu adalah sekolah kedokteran dan sekolah calon pegawai. Nah, sekolah kedokteran itu disebut dengan Stovia, sedangkan sekolah calon pegawai pada masa kolonial itu disebut dengan Osvia. Nah, masa pribumi itu juga membuat sekolah, yaitu Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren. Ya, lanjut. Nah, Bapak akan menjahas tentang sekolah Taman Siswa. Ya, sekolah Taman Siswa pribumi. Utama yaitu Taman Siswa. Jadi Taman Siswa ini merupakan sekolah yang dibuat oleh masyarakat pribumi sendiri, yaitu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, ada 3 prinsip dasar pada waktu itu, yaitu disebut dengan Prapta Triloka. Nah, yang pertama Ingang Sorsung Tolodo, atau yang disebut dengan yang di depan itu memberikan contoh teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, yang di tengah membangun kemauan, inisiatif, memberi inspirasi. Kemudian yang ketiga Tutwuri Handayani, dari belakang dia mendukung. Itu prinsipnya dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei 1989 di Yogyakarta. Jadi untuk memperingati jasa Ki Hajar Dewantara, maka kita peringatilah tanggal lahirnya, yaitu tanggal 2 Mei. Makanya setiap tanggal 2 Mei itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya. Kemudian yang berikutnya ada sekolah pribumi kedua, yaitu sekolah Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, sekolah Muhammadiyah ini kalau dari beberapa sumber, banyak sumbernya ya. Ada yang mengatakan ini pendiri pertama, ada yang ini tidak. Tapi perlu kita ketahui bersama, secara umum, secara garis besar, banyak beberapa ahli yang mengatakan bahwa sekolah
pada masa Muhammadiyah itu pertama kali didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Nah, apa tujuannya pada waktu itu? Tujuannya yaitu memurnikan ajaran agama Islam yang pada waktu itu banyak sekali agama Islam itu dicampur dengan hal-hal mistik. Ya. Nah, jadi itulah salah satu yang Kiai Ahmad Dahlan itu mau membuat sekolah Muhammadiyah. Nah, nama Muhammadiyah itu diambil dari nama Nabi Muhammad yang berarti kita itu dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya itu pondok pesantren. Ya. Jadi sekolah berbumi yang ketiga ada pondok pesantren. Jadi yang pertama sudah taman siswa, terus sekolah Muhammadiyah. Yang ketiga adalah sekolah pondok pesantren. Nah, sama yang ketiga ini. Jadi ada beberapa sumber juga mengatakan bahwa pondok pesantren ini didirikan oleh si A, si B, si C dan sebagainya. Tapi secara garis besar, secara umum banyak orang mengatakan bahwa pondok pesantren ini pertama kali didirikan oleh Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel ini? Sunan Ampel ini adalah orang pertama dari urutan Wali Songo. Wali Songo itu ada 9 ya. Nah, yang salah satunya yang pertama adalah Sunan Ampel. Makanya dikatakan Sunan Ampel itu adalah bapaknya Wali Songo. Dia yang pertama kali. Kemudian nama pondok pesantren itu pertama kali dibuat yaitu namanya pesantren Ampel. Kenapa pesantren Ampel? Karena yang membuat adalah Wali Songo yang bernama Sunan Ampel. Ya, pesantren Ampel Denta itu maksudnya ya di Surabaya. Kemudian yang ketiga yaitu pondok pesantren sudah ada sejak zaman kerajaan ya pada abad ke-14, terutama pada masa kerajaan Demak pada waktu itu di Pulau Jawa. Oke, baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sebagai penutup, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Artinya apa? Artinya adalah semua itu dimulai dari diri Anda sendiri. Jika Anda ingin maju, maka Anda yang bisa merubahnya. Tapi kalau Anda tidak ingin maju, ya sudah, Anda kan gitu-gitu aja. Tapi kalau Anda ingin maju, ada niat, ada kemauan, pasti nanti ada aja jalannya. Kuncinya ada pada diri Anda sendiri. Itu saja. Terima kasih. Bapak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.